Kala itu di Budapest di bawah kemegahan lampu sorot Puskás Arena, sepak bola sekali lagi menunjukkan kejamnya dua sisi takdir yang saling bertolak belakang. Satu tim dipenuhi gegap gempita usai mengangkat gelar Liga Champions untuk kedua kalinya secara beruntun. Sementara itu, tim lainnya harus menundukkan kepala karena kembali gagal meraih trofi si kuping besar yang sudah dinanti selama hampir 140 tahun. Kegagalan tersebut juga berarti satu hal, Arsenal masih akan dihantui oleh lantunan anthem Champions of Europe, You'll Never Sing That, dari fans klub-klub rival. Gelimang kesedihan menghujam batin David Raya yang tampil impresif di bawah Mister The Gunners. Sayangnya, itu semua belum cukup mengantar timnya jadi rajanya Eropa musim ini. Sebaliknya, di titik inilah ia dipaksa menyaksikan betapa kejamnya takdir dengan matanya sendiri. Pasalnya, dari sisi berseberangan, penjaga gawang Paris Saint-Germain justru meraih medali juara tanpa melakukan satupun penyelamatan selama 120 menit plus adu penalti. Perkenalkan, inilah sosok Matvei Sofonov, kiper anomali yang punya gelar juara Eropa lebih banyak ketimbang Arsenal. Bangkitnya kiper lawak jadi titisan Lev Yashin. Sebelum menjadi pahlawan tak kasat mata di tangan Luis Enrique pada musim 2025-2026, Matvei Sofonov tidak lebih dari sekedar penghangat bangku cadangan. Atau lebih tepatnya, kiper berkebangsaan Rusia itu hanya sekedar pilihan kedua. Tak ayal saat pertama kali datang ke Paris pada 2024 lalu, Sofonov kudu bersaing dengan Gianluigi Donnarumma. Sosok yang secara teknis, postur, dan pengalaman jauh lebih unggul ketimbang dirinya. Namun tak apa, toh Sofonov kabarnya memang didatangkan untuk menjadi calon pengganti Donnarumma. Lebih-lebih penggawa timnas Italia itu memang santer dirumorkan bakal pindah ke akhir musim 2024-2025. Kendati pun begitu, Sofonov bukannya menghabiskan seluruh musim hanya dengan gaji buta. Ex-penggawa FK Krasnodar itu sempat beberapa kali diberi kepercayaan tampil sebagai starter. Salah satunya di babak fase Liga UCL musim lalu kontra Bayern Munchen. Namun, namanya juga perantau yang baru pertama kali pindah dari tanah kelahirannya. Sofonov justru melakukan blunder fatal. Pria berzodiak Pisces ini salah mengantisipasi bola hasil tendangan sudut yang berujung gol dari Kim Min-jae. Sejak momen tersebut, Sofonov tidak pernah lagi dibiarkan masuk ke sebelasan utama di panggung megah Liga Champions. Bahkan ketika Les Parisiens hampir dipastikan lolos melawan Brest di leg kedua babak playoff, Enrique memilih all-out dengan memainkan Gigi Donnarumma. Kendati pun begitu, Sofonov tetap menjadi bagian vital Les Parisiens saat mengangkat gelar quadruple. Pasalnya, ia memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan, meskipun cuma mendapat porsi menit yang sedikit. Contohnya di liga di mana Sofonov menunjukkan statistik yang cukup oke dalam 10 pertandingan. Dirinya kebobolan sebanyak 9 kali serta mengantongi 3 buah clean sheet. Menariknya dari 10 pertandingan yang dimainkan Sofonov, PSG hanya menelan 1 kekalahan saja di Liga Prancis. Sampai-sampai keberadaan Sofonov sempat memberi ancaman kepada Donnarumma yang tidak terima, digeser menjadi opsi kedua. Saya tak ingin bermain sebagai pengganti. Jika klub menjadikan saya nomor 2, hal ini tak akan berjalan mudah bagi kiper nomor 1. Saya tak pernah kalah dalam kompetisi dan saya selalu menjadi kiper utama, tutur Kikio. Sementara di ajang Coupe de France, Sofonov praktis menjadi pemegang kuasa di bawah Mister. Dirinya cuma pernah dicadangkan sekali dari total 5 pertandingan. Tidak hanya asal tampil, pria berambut pirang ini justru mencatat statistik memukau dengan 3 kali clean sheet dan cuma 3 kali kebobolan. Bahkan dirinya dipersilahkan tampil di final dan mengangkat gelar juara Coupe de France ke-16 bagi Les Parisiens. Namun, ketika kepercayaan diri Sofonov sedang di pucuk menara Eiffel, Luis Enrique dan pihak manajemen justru membelanjani janji. Alih-alih menjadikannya kiper utama, PSG justru melirik kiper lain untuk menggantikan Donnarumma yang cabut ke Manchester City.
adalah Lucas Cavalier yang diboyong dari Lille seharga 40 juta euro. Dan benar, kiper timnas Prancis ini menjadi andalan Enrique sejak awal musim 2025-2026. Seolah dilanda dejavu, Safonov harus kembali puas menjadi pilihan kedua. Baik di Liga 1 maupun Liga Champions, ia tidak pernah dimainkan 1 menit pun. Masalah tersebut segera merenggut kepercayaan dirinya di atas lapangan. Sang kiper kembali akrab dengan label pelawak akibat blunder-blundernya. Bahkan di sesi latihan dan pertandingan tertutup sekalipun, ia masih sempat membuat kesalahan. Namun secerca harapan mulai datang setelah Cavalier mengalami cedera pergelangan kaki di bulan November 2025. Perlahan tapi pasti, Safonov mulai bisa merebut tempat utama dari sang pesaing. Puncaknya terjadi pada final Piala Interkontinental antara PSG melawan Flamengo. Saat itu pertandingan dipaksa dilanjut ke babak adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 1-1. Tanpa diduga-duga, Safonov berhasil menggagalkan eksekusi 4 algojo Flamengo secara beruntun. Hal inilah yang tidak banyak orang ketahui tentang Safonov. Meskipun penampilannya di atas lapangan terkadang seperti Andre Onana, tetapi ia juga kiper yang serba bisa. Disuruh jadi showstopper bisa, diminta jadi pengalir bola pada saat build up apalagi. Dan jangan lupa, Safonov adalah kiper berdarah Rusia. Sejak dulu Rusia dikenal sebagai produsen penjaga gawang yang handal menepis penalti. Kita tentu tidak boleh melupakan salah satu kiper terbaik sepanjang masa bernama Lev Yashin. Pemain yang dijuluki sebagai laba-laba hitam tersebut sangat handal mengandalkan tendangan 12 pas. Konon katanya, sang legenda telah menepis setidaknya 150 tendangan penalti sewaktu masih bermain. Kemudian berlanjut ke era Igor Akinfeev di awal tahun 2000-an. Kini DNA tersebut sudah ditularkan kepada Safonov yang telah menepis 10 penalti. Memang masih tergolong kecil, tapi nyatanya kemampuan tersebut telah diakui Luis Enrique sebagai salah satu yang terbaik. Selama karir saya telah memiliki banyak penjaga gawang dengan kemampuan menyelamatkan penalti. Tapi Matvei adalah penjaga gawang terbaik yang pernah saya miliki dalam hal ini, tutur Enrique. Kendati pun begitu, kehidupan sang kiper di Paris tak lebih dari wahana roller coaster. Setelah berhasil memupuk performanya kembali, Safonov justru dihantam cedera tangan yang memaksanya absen selama lebih dari 1 bulan. Beruntungnya, Cavalier yang menggantikannya tidak menunjukkan performa konsisten. Alhasil Enrique menetapkan Safonov sebagai pilar utama di bawah Mister bagi Les Parisiens. Matvei adalah kiper top, dia memiliki semua atribut fisik dan teknis yang dibutuhkan seorang kiper modern. Dia bisa bermain bagus dengan bola di kakinya. Secara fisik, dia sangat kuat dan sangat berani. Yang penting, karena kami memberi lawan kami banyak ruang, tutur sang pelatih. Sensasi Safonov di bawah Luis Enrique. Sejak menerima garansi utama, posisi Matvei Safonov nyaris tidak pernah mampu digeser oleh Lucas Cavalier. Secara total, dirinya memainkan 27 pertandingan di semua kompetisi pada musim 2025-2026. Pemain kelahiran Krasnodar itu kebobolan 28 kali dan mencatat 12 clean sheet. Lebih dari itu, dirinya juga mengukir 41 penyelamatan dengan tingkat keberhasilan mencapai 74,5% di Liga A. Selain itu, dirinya juga menorehkan 81,8% akurasi umpan dengan 45,1% akurasi bola panjang. Angka yang terbilang cukup tinggi bagi seorang penjaga gawang. Meskipun pada kenyataannya rasio umpan Safonov menurun drastis di Liga Champions, dirinya cuma membuat 57% akurasi umpan dengan 27,4% akurasi bola panjang. Menariknya, hal ini bukan dikarenakan penurunan performa dari sang kiper, melainkan karena ia rela dikorbankan demi menjalankan instruksi khusus dari Luis Enrique di sejumlah laga penting. Salah satunya dalam partai leg kedua babak semifinal kontra Bayern Munchen. Saat itu, Safonov hanya membuat 15 umpan dan bola panjang akurat dari total 65 percobaan. Selama pertandingan, dirinya diminta menendang ke sisi kanan permainan Bayern, bahkan sampai berkali-kali menyebabkan bola keluar.
Usut punya usut, hal ini dilakukan Enrique untuk mematikan pergerakan winger kanan Bayern, yakni Michael Olise. Pemain timnas Prancis itu begitu merepotkan di leg pertama dengan kemampuan dribble, umpan dan tembakannya yang berbahaya. Dengan mengarahkan bola ke arah Olise, para pemain PSG bakal langsung melakukan overload dan pressing serentak ke arahnya. Dan hasilnya pun terbukti. Berkat umpan nyasar Safonov, penggerakan Olise benar-benar terisolasi selama pertandingan. Melansir Fotmob, Olise hanya mencatat 3 dribble sukses dari 9 percobaan. Strategi cerdas Enrique yang dipadukan kemampuan dan rasa ikhlas Safonov berhasil mengantar PSG ke final Liga Champions. Nah, sebelum menjalani partai pamungkas, keretakan antar pemain Les Parisiens tiba-tiba menyebar ke permukaan. Masalah tersebut melibatkan Safonov dengan bek PSG, yakni Lilia Zabayer. Keduanya terlihat tidak asing berjabat tangan dengan sebuah sesi latihan tanding. Setelah ditelusuri, hal ini diakibatkan kondisi geopolitik yang menyerang negara kedua pemain tersebut. Seperti diketahui, Rusia yang merupakan negara asal Safonov tengah berperang dengan Ukraina. Kebetulan, Zabarny yang baru direkrut di awal musim dari Bournemouth merupakan pemain kebangsaan Ukraina. Hal ini membuat mereka punya pandangan berbeda, sampai memilih untuk tidak melanjutkan keakraban dari hadapan publik. Kendati pun begitu, kedua pemain itu tetap berusaha bersikap profesional semaksimal mungkin, seperti halnya yang diungkap Zabarny setelah video tersebut beredar di internet. Saya punya posisi yang jelas, negara saya sedang dalam perang total selama 4 tahun. Rusia adalah agresor dan saya tidak mendukung hubungan apapun dengan orang Rusia. Mengenai rekan setim, saya harus berinteraksi dengannya untuk urusan pekerjaan selama sesi latihan dan saya akan memenuhi kewajiban saya terhadap klub, tegas Zabarny. Beruntung kondisi tersebut sama sekali tidak mempengaruhi laju PSG musim ini. Setelah mengamankan gelar juara Liga A, anak asuh Luis Enrique bertekad mengukir nama mereka dengan gelar back-to-back Liga Champions. Terlebih lawan mereka kali ini bukan tim sembarangan. Arsenal yang sedang dalam performa terbaik dan haus dengan hasrat juara UCL jelas menjadi lawan yang merepotkan. Terbukti The Gunners unggul cepat dengan Kai Havertz memanfaatkan celah kosong di lini belakang akibat high press yang dijalankan Luis Enrique. Di momen ini, Safonov lagi-lagi kumat dan nampak tidak niat menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Alih-alih menepis bola, ia justru memasang postur aneh yang menyebabkan skor berubah 1-0. Menariknya, itu menjadi satu-satunya shot on target Arsenal selama pertandingan. Sebab setelah gol monumental tersebut, The Gunners berbalik parkir pesawat Sukhoi di depan gawangnya. Beruntung Les Parisiens berhasil menyamakan kedudukan lewat penalti Ousmane Dembele setelah berkali-kali gagal menembus pertahanan rapat pasukan Meriam London. Akan tetapi, pertunjukan sebenarnya bagi Safonov baru hadir di babak adu penalti. Di atas kertas, satu dunia tahu bahwa kiper asal Rusia tersebut merupakan monster spesialis penepis penalti. Namun, yang terjadi di Budapest kala itu justru di luar ekspektasi. Safonov berhasil membawa PSG menjadi juara tanpa mencatat satu pun penyelamatan. Bukan hanya di babak adu penalti, sejak detik pertama pertandingan hingga tambahan waktu, catatan Safonov tetap 0 penyelamatan. Jika kiper lain butuh lompat sana-sini untuk menangkis bola, Safonov hanya perlu mengeluarkan sedikit auranya, guna membuat tendangan Algojo lawan meleset dari gawang. Hal ini menjadi paradoks alias kebalikan dari David Raya. Kiper Arsenal itu jatuh bangun sepanjang laga, bahkan sempat menepis satu penalti. Namun tetap saja, takdir lebih memilih Safonov dan PSG sebagai pemenang sejati. Pada akhirnya trofi Liga Champions menjadi bukti takdir paling kejam dalam sejarah sepak bola. Sarung tangan Safonov bahkan tidak perlu kotor untuk membawa pulang medali juara Eropa. Ini yang jadi pertanyaan, apakah gelar juara ini karena Safonov dan PSG yang memang lebih perkasa atau justru karena Arsenal yang memang sial dan dikutuk tidak akan juara di pentas Eropa?